Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, jamaah yang berbahagia. Judul yang tertera di layar kita ini adalah 7 pernikahan bermasalah. Tapi yang dimaksud dengan masalah ini bukan masalah rumah tangga. Misalnya takut suaminya kawin lagi gitu ya, atau misalnya takut istrinya kabur dengan mantannya, dan bukan itu. Ini bukan masalah rumah tangga, tapi masalah hukum akad nikah yang bermasalah karena mungkin ada hal-hal tertentu yang belum terpenuhi dari syarat dan rukunnya. Sebab yang namanya sebuah pernikahan itu ada syarat dan rukunnya, dan kalau syarat dan rukunnya itu tidak terpenuhi dengan benar, tidak sempurna, maka dia jadi bermasalah. Kenapa kok dibilang bermasalah? Karena banyak orang yang tidak tahu syarat dan rukun serta ketentuannya. Dia main hajar aja, ya, dia hantam aja, dan kemudian akhirnya muncul masalah secara hukum. Apakah nikahnya itu sah atau tidak sah dan sebagainya? Maka kita akan bahas dalam 7 contoh ya. Ini sebenarnya contoh yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kita akan mulai dari yang nomor 1, pernikahan bermasalah adalah nikah lain agama atau lain keyakinan. Ini yang dimaksud dengan lain keyakinan itu bukan yang satu yakin mau nikah, yang satu yakin nggak mau gitu ya. Itu juga beda keyakinan gitu ya. Tapi yang dimaksud adalah agama antara suami dengan istri ternyata berbeda. Ada 2 kemungkinan, awalnya sama lalu jadi berbeda, atau bisa jadi memang awalnya memang sudah beda ya, awalnya beda dan maunya sih setelah nikah nanti jadi satu, ternyata nggak Islam juga tuh ya. Nah itu bagaimana hukumnya? Ini yang mungkin banyak terjadi di tengah masyarakat kita, di tengah keluarga kita mungkin ya, bukan cuma artis saja yang bermasalah dalam masalah ini, tapi di tengah masyarakat kita, karena artis itu kan di negeri kita semacam setengah nabi gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh artis itulah yang dikerjakan oleh masyarakat kita. Artisnya mabok, ya masyarakat kita mabok. Artisnya jadi ustadz, ya jadi ustadz semua. Artisnya pakai peci, pakai sorban, pakai jilbab, ya begitu. Kan banyak jamaah pengajian kita itu yang ngajinya bukan sama ustadz, maksudnya bukan kepada alim, kepada ulama, tapi ngajinya kepada artis yang beratribut ulama. Nah, jadi dalam hal ini memang itulah salah satu di antara karakteristik bangsa kita, ya. Dan disitulah kadang-kadang kita merasa sedih, gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 221, kelihatan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tankihul musyrikati. Janganlah kamu, maksudnya kamu di sini berarti laki-laki, tankihu al-musyrikat, wanita-wanita musyrikat. Musyrikat itu jamak dari musyrik ya, musyrik itu satu, laki-laki. Kalau perempuan kan musyrikah. Nah, kalau perempuannya banyak musyrikat gitu ya. Hatta yu'minna, sampai mereka beriman. Nah, ini yang dimaksud dengan musyrik di sini. Tankihu al-musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrikah gitu ya, sampai mereka beriman. Nah, jadi maksudnya musyrikat di sini sebenarnya bukan orang yang suka baca majalah, di situ ada bintang Libra gitu ya. Itu kan musyrik juga, itu syirik juga. Tapi bukan itu maksudnya. Atau percaya kepada tahayul. Ini saya nggak tahu di gedung Wisma Mulia ini ada lantai 13-nya apa enggak tuh? Nggak ada ya. Nah, itu kan tahayul tuh. Musyrik itu sebenarnya kan. Bukan itu yang dimaksud. Karena yang dimaksud dengan musyrikat di dalam ayat ini adalah orang kafir. Nah, disebut dengan musyrik ya, jadi jangan salah nih Pak. Kadang-kadang kita sering menggunakan satu istilah ya, yang sebenarnya itu istilah itu milik satu disiplin ilmu, tapi dengan dalam disiplin yang lain itu dipakai sebagai makna yang berbeda. Tapi dalam ayat ini maksudnya adalah
jangan kamu menikahi wanita-wanita kafir, gitu ya. Hatta yu'minna, nah itu jelas, sampai mereka itu beriman, maksudnya jadi orang Islam. Nah itu hadis ayatnya. Kemudian ada lagi ayat yang lain, wala tunkihu al-musyrikina hatta yu'minu. Nah ini kebalikannya. Dan janganlah kamu menikahkan wanita yang beriman dengan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Jadi larangannya dua tuh, kepada orang laki jangan nikahi perempuan yang kafir, dan kepada orang tua dari perempuan janganlah menikahkan anaknya atau putrinya itu dengan laki-laki yang kafir. Itu ayatnya jelas, gitu ya. Nah, tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Maidah itu ada semacam pengecualian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Yang dihalalkan untuk dinikahi itu adalah dua. Yang pertama, wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman, maksudnya muslimah gitu ya, perempuan yang beragama Islam. Nah yang kedua, wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, ya. Minal ladzina utul kitaba, itu poin. Siapa yang maksud dengan wanita yang menerima kitab, ya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang bernabi kepada nabi-nabi kita yang kita imani itu. Kan nabi itu kan ada banyak, Pak, ya, bukan cuma Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran namanya disebut ada 25. Padahal sebenarnya jumlahnya nggak cuma 25, lebih dari itu. Sebab ada nabi yang namanya nggak masuk dalam Quran, walaupun kisahnya ada. Misalnya Nabi Khidir, Nabi Sis dan sebagainya, kita ketemukan namanya dalam hadis, tapi Quran nggak disebutkan. Oleh karena itu, kalau nyebut 25 nabi dan rasul, maksudnya ialah namanya tercantum di dalam Al-Quran. Tapi kalau jumlah yang sesungguhnya kan sangat banyak, sampai 124.000 orang nabi, 300 diantaranya adalah rasul. Nah semua itu adalah utusan Allah. Mereka membawa syariat dan menerima kitab suci. Nah mereka itu, ya, orang-orang yang ikut kepada para nabi dan rasul itu, mereka muslim semua. Ya, Nabi Adam itu Islam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua itu muslim. Ya khususnya dalam hal ini Nabi Musa dan Nabi Isa. Kita sebut dua itu kenapa? Karena sampai hari ini pengikutnya masih ada. Orang yang bernabi kepada Nabi Musa dan bernabi kepada Nabi Isa itu masih ada, yaitu mereka yang disebut dengan Yahudi dan Nasrani. Nah, Yahudi dan Nasrani di dalam terminologi Al-Quran itu banyak penyebutannya. Kadang-kadang disebut dengan Bani Israel, tapi kadang-kadang juga disebut dengan ahli kitab. Nah, siapa yang masuk dengan ahli kitab? Ya tidak lain adalah Yahudi dan Nasrani. Khusus wanita Yahudi dan wanita Nasrani, Islam membolehkan laki-laki Muslim menikahi mereka, gitu ya. Dan itu kalau kita lihat dalam sirah Nabawiyah, yang melakukannya bukan cuma sahabat, tapi Rasulullah SAW sendiri pun melakukannya juga. Tercatat ada dua orang yang pernah dinikahi oleh Rasulullah. Yang pertama adalah Raihanah, wanita Yahudiyah. Yang kedua adalah siapa? Maria Al-Qibtiyah. Ya mungkin nanti ada khilafiyah di situ, apakah Nabi menikahinya terlebih dahulu baru dia masuk Islam, atau dia masuk Islam dulu baru dinikahi. Itu memang ada khilafiyah dalam masalah periwayatannya. Tapi yang jelas para sahabat Nabi, entah itu yang namanya Sa'ad bin Abu Waqqas misalnya, atau Amr bin As misalnya, Khalid bin Walid dan yang lainnya, itu rata-rata mereka punya istri-istri yang Yahudi dan Nasrani. Artinya secara hukum asli itu boleh, gitu. Nah nanti ada khilafiyahnya, bagaimana dengan di zaman sekarang, apakah itu dinasakh atau tidak, gitu ya. Itu nanti ada khilafiyah. Tapi intinya pada dasarnya boleh. Nah kalau kita di Indonesia, larangan itu terjadi bukan masalah dinasakh atau tidak hukum kebolehannya, tapi masalah madarat yang timbul. Jadi begini Pak, sejak Belanda atau malah sebelumnya Portugis menjajah kita, itu jumlah umat Islam di Indonesia melorot terus Pak. Gara-gara sebabnya adalah pernikahan antar agama. Ya, jadi wanita-wanita muslimah di Indonesia dinikahi oleh orang-orang Belanda atau orang Portugis gitu ya. Nah itu kemudian terjadilah penurunan jumlah umat Islam. Dan kemudian lahirlah keturunan pribumi dan
Londo gitu ya. Londo itu kan orang Jawa bilangnya, tapi Londo itu macam-macam, ada Londonya Londo Belanda, ada Londo Portugis, ada Londo Jepang, ada Londo Cina gitu ya. Nah, semua pokoknya yang asing dibilang Londo kata orang Jawa gitu ya. Sama juga di kampungnya istri saya itu semua air minum itu namanya teh gitu ya, kalau saya disebut gitu ya. Nah jamaah sekalian, peranakan-peranakan itu banyak yang Islam, tapi juga banyak yang non Muslim gitu loh. Nah mereka kemudian sekolah gitu. Di dalam sekolah itu mereka berkenalan dengan yang Muslim, dengan yang kafir, dan akhirnya lahirlah generasi berikutnya. Gara-gara pernikahan antara agama itu generasi yang non Muslim. Jadi makin banyak sehingga makin melorot. Sekarang ini angkanya kalau resminya cuma tinggal 83% Muslim di Indonesia. Oleh karena itulah para ulama di Indonesia bersepakat untuk mengharamkan nikah antar agama ini dalam apapun bentuknya. Tidak boleh gitu. Karena apa? Karena madharat. Padahal sebenarnya kalau kita lihat hukum aslinya ya, kalau suaminya Islam boleh itu istrinya kitabiyah. Ya, misalnya antum nih ya, nikah dengan siapa, katakanlah Agnes Monica gitu ya. Itu dia kan Kristen tuh. Boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Ya, tinggal masalahnya dia mau apa enggak gitu aja. Ya, dia mau nikah tapi sama siapa gitu kan? Agnes mau nikah sama siapa? Tapi kalau istrinya non kitabiyah itu haram. Misalnya Hindu, Buddha, Konghucu, atau tidak punya agama, atau di KTP agamanya dan lain-lain gitu ya. Nah itu tidak boleh. Hanya yang Yahudi dan Nasrani saja. Kemudian kalau yang istrinya yang agama Islam, dua-duanya udah nggak boleh. Mau suaminya itu Kristen atau Yahudi, atau Hindu, Buddha dan sebagainya, haram. Ini hukum aslinya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, untuk kondisi di masa Rasulullah itu sangat menguntungkan. Karena rata-rata Islamisasi yang terjadi di Palestina atau di Romawi, atau yang juga terjadi di Mesir, bahkan juga yang terjadi di Yaman. Ya, Yaman itu sekarang aja Pak Islam, dulu mah Kristen itu. Ingat raja yang mau menghancurkan Ka'bah itu dari mana dia? Dari Yaman, raja Kristen. Dia bikin gereja gede banget, maksudnya biar orang jangan haji ke Mekah tapi ke Yaman. Gak taunya orang pada ke Ka'bah juga. Akhirnya dibawa tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu si Abraha itu Kristen dia. Nah sekarang aja orang Yaman Islam karena sudah diislamisasi oleh para sahabat Nabi. Nah proses islamisasinya itu salah satunya dengan cara menikahi wanita-wanita ahli kitab, wanita Nasrani di masa itu. Dan terjadilah proses islamisasi yang sangat kultural begitu, sampai akhirnya mereka jadi muslim semua. Mesir itu masuk Islamnya itu nggak tanggung-tanggung Pak. Dia lebih mantap keislamannya gara-gara wanita-wanita ahli kitab di Mesir itu, Yahudi atau Nasrani itu dinikahi oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan seterusnya. Itu sampai-sampai generasi berikutnya bahasanya sudah berubah. Aslinya tuh orang Mesir bahasanya bahasa Egyptian, bahasa Kipti. Tapi gara-gara terjadi islamisasi besar-besaran lewat pernikahan itu, akhirnya mereka sudah tidak lagi menggunakan bahasa nenek moyang mereka. Dan orang Mesir hari ini tidak bisa bahasa nenek moyang mereka. Mereka bisanya cuma bahasa Arab. Padahal Mesir itu bukan di Arab Pak. Mesir itu adanya di sana jauh di Afrika, nyebrang laut jauh. Tapi ternyata mereka bahkan menamakan negaranya pun resmi itu, nama negara Mesir Republik Arab Mesir. Padahal adanya di Afrika, bukan di Arab ya. Nah Indonesia nggak kebagian Pak. Indonesia nggak kebagian ya. Kita masuk Islam tapi nggak sampai kemudian membuat bahasa kita jadi bahasa Arab semua ya. Cuma tulisannya yang jadi Arab gitu ya. Makanya Arab Pegon, Arab Melayu ya. Tulisannya itu miring-miring gitu. Nah itu hurufnya huruf Arab tapi bahasanya tetap bahasa Melayu, nggak sampai berubah. Tapi kalau Mesir itu sampai berubah. Luar biasa pengaruh proses pengislaman lewat keluarga itu. Nah, hari ini yang sedang mengalami proses pengislaman lewat keluarga itu adalah Eropa. Jadi di Eropa ini sekarang proses islamisasi itu sampai membuat orang kafir di sana gemeteran. Gara-garanya umat Islam ini ledakan penduduknya mengalahkan semua yang ada. Orang bule Pak di barat itu, entah di Amerika, entah di Eropa, bahkan juga termasuk di Australia, itu jarang-jarang Pak mereka menikah. Ya, mereka lebih suka kumpul kebo, dan kalau kumpul kebo jarang yang niatnya mau bikin anak gitu ya. Ya, cuman cari enak tapi nggak bikin anak gitu ya.
Nah, tapi kalau orang Islam di sana itu mereka nikah dengan wanita-wanita Yahudi Nasrani itu, nah mereka itu memang kerjaannya memang bikin anak melulu, apalagi negaranya makmur, sampai-sampai orang kalau sampai bisa hamil dan kemudian melahirkan, negara itu memberi subsidi, ya, jadi melahirkan gratis, ada uang susu, ada uang pendidikan, uang apa dan sebagainya dari APBN negara mereka, dan APBN-nya didapat dari pajak yang sangat besar di sana. Nah, gitu kan. Nah, jadi lucu Pak, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi di sana itu ngiri banget dengan umat Islam. Kenapa? Yahudi Nasrani nggak pernah bertambah jumlahnya karena mereka jarang-jarang nikah, gitu. Sementara orang Islam kerjaannya bikin anak dulu, nikah, gitu ya, dan disubsidi oleh negara. Yang mana subsidi itu dari pajak yang mereka bayarkan. Maka wajar di Belanda itu, salah satu anggota parlemen Belanda mewakili partai Katolik, gitu ya, Geert Wilders itu bikin provokasi yang beberapa tahun lalu kita pernah nonton filmnya di sosial media, Fitnah. Itu dia ceritakan bahwa kalau ini dibiarkan, populasi umat Islam ini, ledakannya ini bisa membuat separuh dari penduduk Belanda ini jadi Muslim. Dan itu salah satu hikmah kenapa Islam membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita ahli kitab. Itu tidak berlaku di Indonesia. Ulama kita langsung veto, tidak boleh. Walaupun aslinya boleh. Kenapa? Kalau di Indonesia pernikahan itu bukan umat Islam yang tambah banyak, tapi tambah dikit. Jadi nggak boleh. Secara hukum pernikahan di Indonesia yang resmi Pak, itu tidak boleh terjadi pernikahan antar agama. Masalahnya bukan itu halal atau haram, tapi secara strategi ini merusak dan menghancurkan dinamika umat Islamnya itu sendiri. Nah, di situ poinnya Pak. Maka itu menjadi pernikahan yang bermasalah nomor satu. Nah, nomor dua, nikah mut'ah. Ini juga sangat-sangat bermasalah. Apa sih artinya mut'ah itu? Secara bahasa, mut'ah itu dari kata mata', kenikmatan. Jadi mut'ah itu menikmati. Orang nikah maksudnya untuk sekedar menikmati saja, ya. Tapi secara definisinya, batasannya, yang namanya mut'ah itu adalah nikah yang tidak pakai wali. Sebab kalau pakai wali ribet Pak, ya. Pakai wali ribet. Karena wali atau orang tua itu biasanya ngomongin hari baik, bulan baik, gitu ya, ngomongin gedung, ngomongin catering, ngomongin seragam, gitu ya, ngomongin macam-macam gitu. Kalau melibatin keluarga dan orang tua, maka karena judulnya cuma mau bernikmat-nikmat saja, nggak usahlah diajak-ajak orang tua itu. Jadi nikahnya langsung aja nggak pakai wali, kemudian tanpa saksi juga. Ya, so mau menikmati kenapa harus ada saksinya gitu? Ya berdua aja udah, nggak usah ngajak-ngajak orang, gitu ya. Nah, yang ketiga, maharnya. Nah, ini yang penting, mahar. Sebab dibalik dari nikah mut'ah itu sebenarnya ada juga ruang untuk katakanlah bisnis kecil-kecilan gitu. Karena ada pembayaran di situ, ya. Ada pembayaran. Jadi ada untungnya. Nah, gitu. Di situ nanti ada apa? Ada perantaranya, ada penghubungnya, ada jokinya dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi adalah ada masa kontrak yang terbatas. Makanya sering disebut nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak. Kenapa? Karena ada durasinya, ada masa expire-nya, gitu ya. Sehingga seorang laki-laki ketika dia mau nikah mut'ah dengan seorang perempuan, gitu ya, maka dalam akadnya itu disebutkan masa berlaku, ya, expire date-nya. Misalnya gini lah, mahasiswa dengan mahasiswi, mereka teman satu kampus, gitu ya. Yang mahasiswa kirim WA atau SMS, gue mau nikah dong sama lo, berapa harganya? Gitu. Dia akan jawab, oke, deal, sehari 300.000 gitu. Kalau long term gimana? Seminggu gitu. Ya udah kaliin aja 300 kali 7. Berarti 3 kali 7 adalah 2,1. Mahal amat, harga mahasiswa dong. Gimana kalau misalnya korting 50% deh, dari 2,1 jadi 1 juta aja seminggu gitu kan. Wah, itu kemurahan. Gini aja deh sama teman, kita kan satu kampus, 1,5 deh seminggu. Deal. Oke. 7 hari ya, 7 hari. Nah, begitu hari ke-6 mau ke-7, si perempuan bilang, ini hampir expire, mau di-renew apa enggak? Nah, gitu. Nah, sebab kalau udah habis nanti saya udah ada order baru, ya kan? Nah, ini mau di-renew atau gimana gitu. Nah, kalau dia renew, ya tapi harga naik nih, gitu ya. Nah, begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hakikat dari sebuah nikah mut'ah yang artinya adalah sekedar menikmati.
Dan itu dulu memang pernah dibenarkan oleh Nabi. Ya ayyuhan nasu inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Ini sahih Muslim. Dulu aku izinkan kamu nikah mut'ah, ketahuilah Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Jadi kalau mau nikah mut'ah jangan sekarang. Dulu waktu masih ada Nabi, gitu ya. Ya mumpung belum diharamkan, nah itu nih waktunya sebenarnya. Tapi setelah itu kemudian diharamkan. Jadi ya nggak boleh lagi. Sama Pak, kalau mau mabok gitu ya, jangan sekarang. Dulu sebelum khamar diharamkan. Kalau kita punya mesin waktu gitu ya, pencet tahun berapa tuh dulu Nabi waktu belum haram gitu ya. Nah, tanya sama sahabat, khamar udah turun belum ayat yang haramnya? Belum, emang mau diharamkan? Iya, kalau zaman saya waktu itu sudah haram. Ya udahlah, sekarang belum ya, minum gitu kan. Tapi balik lagi zaman sekarang gitu. Kalau ada gitu ya. Nah Rasulullah SAW anil mut'ah wa qala innama kanat liman lam yajid falamma nazala nikah wa talaq wal 'iddah wal miras baina zawji wal mar'ah nusikhat. Kata Rasulullah, nikah mut'ah itu hanya berlaku buat mereka yang belum mendapatkannya. Namun ketika turun syariat tentang nikah, talak, iddah, waris antara suami istri, maka nikah mut'ah itu kemudian dihapus. Dan dihapusnya itu sudah menjadi ijma' di kalangan para ulama. Oleh karena itu haramnya mut'ah itu ditandai dengan apa? Dengan di zaman Khalifah Umar, kalau ada sahabat ya yang mau melaksanakan nikah mut'ah, bahkan udah terjadi, dia bilang, Umar, dulu di zaman Nabi kan boleh gitu. Terus ya saya lakukan juga sekarang. Sini, apa? Udah pernah nikah belum? Udah pernah nikah, rajam. Udah pernah nikah belum? Belum, cambuk 100 kali. Jadi Umar itu merajam orang yang nikahnya nikah mut'ah, tidak pakai wali, tidak pakai saksi, tapi pakai masa kontrak sesuai dengan harga yang mereka sepakati. Ali bin Abi Thalib itu juga mengharamkan nikah mut'ah, tidak memperbolehkan sahabat nikah mut'ah. Padahal orang yang nikah mut'ah Ali ini rata-rata adalah pemuja Ali. Jadi di satu sisi Ali itu dipuja-puja, tapi di sisi yang lain Ali dijek-jek gitu dalam masalah fatwanya. Dan ijma' ulama ya, dikata ijma' adalah seluruh sahabat, seluruh tabi'in, seluruh ulama dari dulu sampai sekarang semuanya sudah sampai pada satu titik kesepakatan bahwa mut'ah itu adalah nikah yang diharamkan. Lagi pula dari sisi tujuan pernikahan, orang nikah mut'ah itu kan sekedar senang-senang, padahal tujuan pernikahan itu adalah menambah kerabat, memperbaiki ya mendapatkan keturunan. Selain juga ada yang memperbaiki ya keturunan gitu ya, dan seterusnya. Dan sebenarnya mut'ah itu tidak lain adalah pelacuran. Pada dasarnya nikah mut'ah adalah pelacuran. Dan di sini sebenarnya agak parahnya kenapa? Karena pelacuran itu kemudian dikalungi dengan surban. Jadi pelacuran berkalung surban. Di Indonesia itu begitu. Ya, seolah-olah itu adalah Islami, seolah-olah itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Padahal begitu kita buka kitab ulama, nggak ada satupun yang membolehkan. Nah, kita bingung, siapa yang bilang boleh? Oh katanya, dan katanya. Kalau cuma katanya mah trio kuek-kuek juga bisa, katanya gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, nikah yang ketiga yang bermasalah, nikah dengan niat talak. Ini beda dengan nikah mut'ah, ya. Sebab semua rukun dari nikah itu terpenuhi, Pak. Ya, suami istri ada, kemudian wali ada. Wali itu adalah ayah kandung dari istri. Itu yang menikahkan, dia hadir. Kemudian ada ijab kabulnya, ya saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin sekian-sekian, saya terima nikahnya, itu ada semua. Bahkan saksi-saksinya juga sah, lengkap. Artinya secara hukum nikah ini sah. Tapi kenapa masuk dalam kategori nikah bermasalah? Karena ada niat di hati si laki-laki itu, ini cuma sementara aja, selama masa berlaku visa on arrival-nya itu. Jadi Arab itu datang ke Indonesia, Pak, mendarat di mana itu Cengkareng atau di manalah gitu ya. Nah itu kalau kita masuk imigrasi tinggal ceplok, dia kan belum punya visa. Nah dia beli visa, Pak, dengan harga $15, $20 itu dapat tuh 7 hari, 12 hari, berapalah begitu. Nah selama visa ini masih berlaku, dia ada di Indonesia, dia nikah. Gitu. Nanti kalau visanya selesai, dia pulang. Ya sudah, dia sudah niat dari awal pun nikah akan saya ceraikan. Gitu. Nah, apakah itu zina? Jawabannya sih, kalau lihat secara struktur rukunnya tidak. Tapi niatnya jelek banget. Gitu.
Ketika saya protes kepada teman-teman saya yang orang Saudi, kenapa kalian datang ke Indonesia? Kok yang dituju Hotel Sentral, kok yang dituju Bogor, Puncak, Cianjur gitu ya. Cisarua itu, banyak banget tuh Arab-Arab di situ kan. Ngapain mereka? Zuwaj gitu, nikah gitu ya. Mereka jawabnya gini, tidaklah orang-orang kami datang ke Indonesia untuk nikah sementara itu, kecuali karena di Indonesia sudah ada cabangnya, sudah ada yang ngurusin. Jadi kami datang udah bawa fotokopian, udah bawa nomor telepon yang bisa dihubungi. Kalau mau nikahnya di sono, yang ditelepon si Anu. Jadi ini simbiosis mutualisme, gitu ya. Sementara di Saudi Arabia, an-nikahu biniyatil talaq oleh para ulama di Saudi itu sudah disepakati haram, tidak boleh, karena mencederai dari tujuan pernikahan itu sendiri. Tapi itu kan fatwa Saudi Arabia. Fatwanya sebatas wilayah geografisnya dia aja. Begitu keluar dari Saudi, nah itu udah lain lagi Pak, udah bujangan lagi. Sampai Indonesia langsung bujangan lagi dan tidak berlaku lagi fatwanya. Maka yang kita lihat adalah mereka menikah di berbagai tempat, di Bogor, di Puncak, di Cianjur dan sebagainya itu dengan niat hanya sementara saja. Tapi orang Indonesianya pun ketika saya tanya, kenapa mau gitu ya? Ya karena mas kawinnya gede. Gak kayak laki-laki Indonesia. Laki-laki Indonesia nikah itu mas kawinnya seperangkat alat sholat gitu ya. Mau kena gitu ya, mau kena mau enggak terserah gitu ya. Tapi kalau wan dari Arab itu ya kan, di sana memang budayanya besar. Jadi nikah itu mas kawinnya rumah gitu ya, mas kawinnya mobil gitu, dan ya yang sekelas-kelas itulah. Maka kalau di sini kita bilang mas kawinnya 30 juta, 40 juta cash gitu ya, ya mereka ngangguk aja dalam bahasa mereka, 30 juta murah gitu kan, praktis. Mereka bilang gitu. Jadi tersebar di laki-laki Saudi, Arab dan sebagainya itu, kalau mau nikah di Indonesia aja murah, halal dan murah gitu kan. Nah, gitu. Nah di Indonesia nilai segitu gede banget gitu, 30 juta, itu luar biasa. Cuman masalahnya ada pada nikah tuh niatnya sementara, walaupun itu pada dasarnya halal, tapi kemudian itu jadi dilarang oleh banyak ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang keempat nikah siri. Nikah siri ini istilah yang banyak dipakai orang, tapi kadang-kadang tiap orang tuh punya pemahaman yang beda-beda dengan istilah nikah siri. Oleh karena itu kita harus petakan dulu yang dimaksud dengan siri itu yang mana, dan nanti baru ketahuan hukumnya halal apa haramnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya bikin garis silang ini ya. Ini maksudnya begini Pak. Kalau bagian atas itu sesuatu yang sifatnya syar'i, halal, boleh dibenarkan dalam syariah karena sesuai aturan syariah. Pernikahan itu ada walinya, ada saksinya, ada ijab qabulnya, benar. Tapi kalau di bagian bawah itu tidak syar'i, artinya ya tidak sesuai dengan ketentuan syariah, maka hukumnya haram. Nah di sisi yang lain kita punya ketentuan yaitu legalitas. Nah legalitas itu yang kanan dan kiri ya. Dari sisi legalitas, kalau bagian kanan itu legal, artinya tercatat di KUA atau catatan sipil, dan lawannya sebelah kiri itu tidak legal, ya karena tidak tercatat dan sebagainya. Nah, jamaah sekalian, nikah siri itu ada di mana? Nah, kita petakan di sini. Kalau yang umumnya antum, saya, kita semua lakukan, itu bukan nikah siri, karena adanya pada koordinat yang kanan atas, nomor 1. Udah syar'i, legal pula, gitu ya. Itu nikah yang nggak ada masalah gitu. Nah tapi kalau bagaimana dengan yang nomor 2? Nah ini yang banyak sering terjadi ya. Syar'i fi syar'i. Tadi kan yang tadi rukunnya semua ada, tapi tidak legal, tidak tercatat di KUA. Nah ini macam-macam Pak latar belakangnya. Misalnya ada yang memang sebenarnya dia sudah nikah, cuman mau nambah nggak berani bilang sama istrinya gitu ya. Nah, dan memang di Indonesia orang kalau mau nikah lagi itu KUA-nya itu pasti minta surat satu yang tidak. Kalau antum masih bujangan mau nikah, suratnya itu nggak diminta. Tapi kalau sudah punya istri, kan ada KTP-nya. Mau nikah lagi itu diminta satu surat. Surat apa? Surat pernyataan bersedia dan ikhlas dari pihak istri, gitu ya. Yang menyatakan saya adalah istri siapa bulan gitu kan.
dengan ini menyatakan rela, ridho dan ikhlas seikhlas-ikhlasnya suami saya menikah lagi, tertanda mumun gitu ya. Itu surat itu kalau nggak ada, KUA nggak akan menikahkan kita nih, gitu ya. Nah masalahnya adalah bagaimana cara bisa mendapatkan surat itu kalau belangkonya ada, ya kan? Cuma tanda tangannya nggak ada, gitu kan? Itu susah. Maka macam-macam Pak, ada yang dipalsukan. Jadi kalau palsukan ketahuan. Itu memang tidak pakai legalitas. Jadi nikah di bawah tangan. Inilah yang sering disebut dengan istilah nikah siri. Hukumnya kalau memang semua wali saksi ijab kabulnya semua sah, ya sah. Karena dalam syariat Islam, mohon maaf nih ibu-ibu di belakang, dalam hukum syariat Islam, seorang laki-laki itu tidak butuh permit, tidak butuh izin dari istrinya untuk menikah lagi, gitu. Tidak butuh sebenarnya. Mohon maaf nih ya, gitu. Tapi di Indonesia itu dilindungi dengan adanya surat tadi, gitu. Sebab apa? Kalau istri sampai nggak tahu suaminya nikah lagi, kok tiba-tiba penghasilan jadi berkurang nih, kemana aja? Rupanya buka cabang dia di tempat lain nggak ketahuan, gitu. Dan kasus seperti itu banyak terjadi, sampai meninggal itu si suami, istri pertama nggak tahu bahwa suaminya tuh di tempat lain ternyata punya saham, gitu, punya simpanan, gitu ya. Ketika mayatnya sudah terbujur, tiba-tiba ada ibu-ibu datang dari daerah, gitu kan, nangis-nangis di jenazah suaminya. Ibu siapa, gitu kan? Saya istrinya. Loh, kapan nikahnya? Udah 20 tahun, ini anak saya udah mahasiswa, gitu. Nah itu sering terjadi Pak, kayak gitu ya. Nah oleh karena itu di Indonesia itu dilindungi, ya, dengan adanya surat itu. Cuman siapakah istri yang mau menandatangani surat tersebut, ya kan? Nggak ada. Istri sih mau dimadu, tapi ya dengan syarat suaminya diracun dulu, gitu kan. Kalau katanya, dia siapa yang berani minta izin sama istrinya, ini tolong tanda tangan, istrinya apa? Saya mau kawin lagi. Kalau nggak palang pintu pindah ke jidat, ya kan? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, tapi juga ada yang nomor 3, yaitu dia secara hukum sih dia berada di kanan tuh, legal, cuman tidak syar'i. Ini banyak yang terjadi, ya, di mana masyarakat kita itu secara hukumnya sudah nggak ada masalah. Misalnya apa? Wali bohong-bohongan, wali bohong-bohongan. Jadi dia bilang, bapak saya nggak tahu udah kemana, gitu kan? Nah ternyata yang menjadi wali malah bukan ayahnya sendiri. Nah itu kemudian menjadi, kalau secara legalnya mungkin legal, apalagi KUA-nya disobok sekian, gitu ya. Udahlah beres, gitu. Ternyata secara hukum itu tidak dibenarkan. Saya pernah ada salah satu murid saya juga sih, dia lapor begini, adik saya waktu itu Ustaz dia nikah, gitu. Legalnya sih legal, cuman bapak saya tuh nggak setuju, dia kabur sama calon suaminya. Nikah di mana? Dapat surat nikah yang bener, nggak tahu dia ngomong apalah sama walinya. Yang jadi pertanyaan, itu pernikahannya secara hukum syariah sah apa tidak? Saya bilang waktu itu ayah kandung masih ada. Mengizinkan nggak? Enggak. Jelas nggak mengizinkan. Sebab kalau diizinkan pasti nikah waktu itu dengan ayah kandung. Ini karena nggak diizinkan dia kabur, cari ustadz di mana, di kampung mana, nemu di pinggir jalan, ya. Jadi suratnya itu surat nikahnya berkop yayasan, pesantren apa, gitu ya. Nah, karena memang dia pasang iklan, ya, menerima nikah siri yang orang tuanya tidak setuju, gitu misalnya. Ada yang kayak begitu kan. Nah, tapi kemudian dia sudah lapor ke KUA setempat dan akhirnya dapat surat yang resmi. Nah saya bilang itu resmi, legal, tapi tidak halal. Terus gimana dong? Ya saya bilang sekarang datanglah kepada ayah kandung itu, minta dinikahkan yang benar. Itulah Ustaz masalahnya, ayah kami sudah meninggal. Nah lo, terus gimana dong? Ya saya bilang gampang, kan yang jadi wali gak cuma ayah. Kalau ayah sudah meninggal, kakeknya masih ada apa enggak? Kakek juga meninggal. Keluarganya yaitu dari saudara laki-laki, pengantin perempuan, istri itu, ada nggak? Ya saya ini Ustaz, saya ini kakaknya langsung. Oke, antum berkewajiban menikahkan adik antum. Gitu. Nikah ulang Ustaz, bukan nikah ulang, nikah pertama kali, yang kemarin itu gagak sah. Sekarang ini baru nikahnya benar. Nah gitu kan. Udah saya ngajak satu orang teman, lalu ini wali, lalu ini adik perempuannya, lalu ini suaminya, lalu ada saksinya 2 orang. Ya sudah, pas lagi mau akad lagi, nanya, mas kawinnya apa Ustaz? Gitu. Ya apa aja lah terserah mas kawinnya.
ada nih duit 20.000, ya udah pakai duit 20.000 lah gitu. Dengan ini saya nikahkan kamu dengan adik saya yang bernama Fulana binti Fulan gitu ya. Nah, dengan mas kawin 20.000 rupiah tunai. Dia jawab, saya terima nikahnya, mas kawinnya dan sebagainya. Dah sah. Nah, sekarang boleh dia tidur berdua gitu. Yang kemarin bagaimana Ustaz? Yang kemarin ntar kita bahas nih, masih ada bab yang ke-7 dan ke-8. Nah, ada juga yang udah tidak legal, tidak syar'i pula ya. Kumpul kebo nih Pak nih ya. Nah, gitu. Baik, kita masuk ke nikah muhallil. Nikah muhallil ini nikah yang juga bermasalah. Maksudnya begini Pak, suami menjatuhkan talak pada istrinya, lalu dia rujuk, kemudian dia talak lagi, dia rujuk lagi, sampai untuk yang ketiga kalinya jatuhlah talak 3. Jadi talak 3 itu maksudnya talak untuk yang ketiga kalinya. Sudah dirujuk 2 kali, masih jatuhkan talak lagi, berarti itu sudah jatuh talak 3. Dan talak 3 itu talak bainunah kubro ya. Nah, jika kemudian suaminya mentalak lagi, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Dia di sini maksudnya yang perempuan Pak, bukan yang laki, gitu ya, bukan suaminya gitu. Istri saya talak 3 Ustaz, jadi kalau mau balik lagi saya harus kawin lagi. Bukan ente, ini istri, gitu ya. Enak aja kawin lagi. Istri ente itu harus kawin dulu dengan laki-laki lain, gitu. Dan harus terjadi jima yang syar'i, harus terjadi jima. Jadi nggak boleh ente pesan sama sopir gitu ya, lu kawinin udah bini gua ya, tapi jangan dicoel-coel loh, yang penting akad doang gitu. Itu nggak boleh. Itu namanya nikah muhallil itu. Jadi yang namanya nikah muhallil itu haram karena sekedar untuk menghalalkan, ternyata di dalamnya itu ada kesepakatan nggak boleh dicoel-coel, nggak boleh apa, enggak. Itu tidak boleh. Makanya biar dia tidak menjadi nikah yang haram alias nikah muhallil, nikahnya harus serius, akadnya serius, dan jimaknya harus terjadi. Gitu. Nah, kalau sudah terjadi jima walaupun sekali, lalu suaminya dengan kesadarannya, dengan keinginannya, dia ingin meneruskan saja pernikahan itu, ya nggak bisa disalahkan. Enak juga ya, terusin aja deh, gitu misalnya. Nah, itu udah nggak bisa diotak-atik Pak ya. Itu haknya dia sebagai suami. Perjanjian gimana, kan tadinya katanya cuma sekali doang 1 malam. Iya, tapi enak sih masalahnya gitu kan. Enak gila, lagian ditalak 3. Ini enak nih gitu kan. Dia terusin sampai 20 tahun kemudian baru dia bilang kayaknya balikin dah gitu ya. Udah nenek-nenek, udah ribet ya, kulitnya udah dimiron semua gitu, balikin udah begini. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi yang namanya kalau mau balik lagi itu harus nikah dulu si istri itu dengan laki-laki yang lain. Dan kalau misalnya salah satunya tidak mau dicerai, ya sudah jalan terus berarti. Nah, kecuali kalau suaminya bilang, udah kamu saya cerai, baliklah kepada istrimu, suamimu yang pertama, ya itu baru boleh kembali lagi gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, nikah wanita zina, pacaran berzina, boleh nggak dinikahi? Gini jamaah sekalian. Pertama, di dalam surat An-Nur ada ayat yang bunyinya az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Laki-laki yang berzina tidak mengawini perempuan yang berzina atau perempuan musyrikah kafir ya. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan wanita yang berzina itu tidaklah ada yang menikahinya kecuali laki-laki yang berzina juga atau laki-laki musyrik. Wa hurrima. Nah, ini kata-kata hurrima, dan diharamkan zalika, perbuatan itu alal mukminin, bagi laki-laki mukmin. Ini ayatnya Pak, jelas ya. Kemudian ada lagi ayat yang lain, wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara ayyuhumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Ini juga jelas ayatnya. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Bolehkah seorang yang pernah berzina, wanita yang pernah berzina itu dinikahi? Boleh apa enggak? Gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, jumhurul ulama mengatakan halal. Pernah berzina boleh dinikahi. Tapi memang ada dalilnya. Pertama begini. Ketika Allah menyebutkan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, gitu ya, dan diharamkan perbuatan itu bagi orang mukmin. Haram di sini maksudnya bukan haram dalam arti tidak boleh, tidak sah pernikahannya. Tapi hurrima bermakna makruh ya.
sebaiknya jangan dinikahi wanita yang sudah nggak suci lagi. Nah ini kan kalau yang mau menikah itu bukan laki-laki yang menzinainya. Gimana kalau yang mau menikahinya itu adalah laki-laki yang menzinainya? Artinya dia laki-laki yang bertanggung jawab. Cuman ketelepasan, aturan besok habis akad, malam sebelumnya belum akad udah dihajar duluan gitu kan. Nah itu bagaimana, boleh apa enggak gitu ya. Dalam hal ini jumhur ulama mengatakan hukumnya halal tapi makruh, ya, tidak disukai. Nah yang kedua, dasarnya adalah ayat itu wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, kata jumhur ulama itu ayat yang khusus terjadi hukumnya buat satu orang sahabat yang pernah ya dia menikah dengan wanita yang pernah berzina, namanya Mirzad ya Al-Ghanawi. Nah itu. Yang ketiga alasannya adalah bahwa ayat tadi wa hurrima dzalika 'alal mu'minin itu sudah dinasakh, sudah dihapus dengan ayat yang lain dan salah satunya dengan hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang seorang yang berzina dengan seorang wanita, ya, dia berzina, lalu dia ingin menikahi wanita itu. Dia cinta pada wanita itu, tapi dia berzina, dia khilaf gitu ya. Kemudian dia ingin menikahinya. Nah, lalu beliau bersabda, kata Rasulullah, ini adalah perbuatan yang awalnya kotor, tapi akhirnya menikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal. Zinanya haram, tapi tidak mentang-mentang diawali dengan zina lantas nikahnya jadi haram. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ad-Darqutni. Ini pendapat jumhur. Jumhur ulama mengatakan begitu. Jadi boleh, ya, bukan boleh berzina. Sudah terlanjur berzina, terlanjur menzinainya, bolehkah menikahinya? Hukumnya boleh, gitu. Nah, zinanya tentu tidak boleh. Oleh karena itu kalau dia laki-laki yang belum pernah menikah, cambuk dulu 100 kali cambukan, kan begitu ya. Kalau dia sudah pernah menikah, dia berzina, ya dirajam. Ya gimana dirajam terus nikah? Nggak bisa, dirajam kan mati gitu ya. Tapi kalau bicara hukum boleh nggak menikahinya, boleh gitu ya. Tapi memang ada, nah ini juga ada hadis Nabi yang lain. Seorang bertanya pada Rasulullah, istriku ini orang yang suka berzina. Maksudnya dulunya itu mantan pezina. Kata Nabi, ceraiin aja lah gitu. Ngapain punya bini mantan pezina gitu. Tapi aku takut memberatkan diriku. Maksudnya, tapi saya sayang banget sama dia ya Rasul. Walaupun mantan juga ya, tapi kan mantan model gitu ya, mantan pramugari. Walaupun dia pernah tidur sama beberapa orang laki-laki, tapi saya lah pemenangnya gitu misalnya. Masa udah capek-capek ngerebut ternyata suruh ceraiin gitu. Ya kalau gitu mutahilah dia gitu ya. Nah, maksudnya silahkan terusin aja udah pernikahannya itu. Nah jamaah sekalian, tapi memang ada pendapat ya mazhab Hambali yang mengatakan hukumnya haram. Haram menikahi wanita yang pernah dizinai gitu ya. Baik dia yang menzinai atau orang lain yang menzinainya gitu. Itu hukumnya haram. Kecuali, ada kecualinya dalam mazhab Hambali. Kalau wanita itu sudah bertaubat gitu ya, dan kalau dia sudah selesai dari iddah. Jadi berzina itu ya, itu tidak boleh habis itu langsung dinikahi. Ya, diselesaikan dulu masa iddahnya seperti orang udah nikah lalu cerai. Jadi sampai 3 kali suci dari haid ya, dari sejak zinanya itu. Kata Hambali itu masih boleh. Tapi kalau menurut orang yang nggak belajar ilmu fikih, ngelihat ayat yang tadi di awal tuh, nah ini sudah langsung bilang haram gitu aja. Karena ayatnya zahirnya seperti itu, tapi para ulama melihat hadis-hadis Nabi dan kasus-kasus yang terjadi di masa Rasulullah ternyata dibolehkan. Bukan membolehkan zinanya, tapi membolehkan untuk menikahinya. Gitu ya. Jamaah sekalian, ini yang terakhir yang nomor 7, karena judulnya tadi adalah 7 pernikahan yang bermasalah. Menikahi wanita yang hamil. Boleh nggak? Boleh nggak menikahi wanita yang hamil? Ya tergantung hamilnya oleh siapa. Kalau hamilnya oleh suaminya sendiri, kan boleh. Suaminya menghamilinya, terus menikahinya, boleh nggak? Boleh nggak? Suaminya menghamilinya, suaminya sah resmi menghamili, kan hamil dia, terus menikahinya, boleh nggak? Ya kan ditalak gitu ya, kan habis masa iddahnya gitu kan, terus dinikahi lagi gitu, boleh nggak? Boleh kalau kasusnya kayak gitu kan.
Tapi tentu saja maksudnya bukan yang itu. Ya, orang menzinai, ya bukan menzinai. Ada wanita hamil, gitu ya, MBA, ya karena married by accident, gitu ya, nikah karena kecelakaan. Baik itu pelakunya adalah yang bertanggung jawab, gitu, atau dia nggak bertanggung jawab, dia kabur, tapi dia minta temannya siapa kayak gitu, tolong deh, ente yang tanggung jawab, saya bayar berapa kayak gitu. Kenapa? Karena kalau dia sendiri yang tanggung jawab, dia sudah punya istri juga, nanti ribut sama istrinya, jadi sama temannya dah, gitu ya. Nah, la yahillu limri'in muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Ini hadisnya. Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang muslim yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Ini tanaman punya orang lain, yang nyiram kita, itu nggak boleh, Pak. Gitu ya. Maksudnya paham kan ya? Paham lah. Gitu. Sudah 17 tahun ke atas, gitu. Sudah paham, nggak usah digambar lagi. Bisa nggak usah digambar gitu? Nggak usah. Gitu. Biar jelas gitu. Ada lagi hadis Nabi yang menyebutkan janganlah disetubuhi atau dikawini seorang wanita yang hamil karena zina hingga dia melahirkan. Tidak boleh disetubuhi, gitu ya. Nah, dari sini kemudian para ulama berbeda pendapat tentang bolehkah dinikahi. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki itu beda-beda, ya. Kalau kata Hanafi, tergantung nih yang menikahinya siapa. Kalau yang menghamilinya itu boleh. Ya, karena dia yang punya air siraman, nah, dia juga yang nyiramin, dia juga yang nikahin, gitu ya. Cuman dia tetap zina, dosa haram, dosa besar, harus dicambuk 100 kali dan sebagainya. Tapi menikahinya tetap boleh, gitu. Sesuatu yang haram tapi boleh, gitu ya. Haram zinanya tapi boleh menikahinya, gitu. Bagaimana dengan laki-laki yang lain? Boleh nggak akad menikahinya? Nah, kalau menurut Hanafi boleh akad saja, tapi tidak boleh jima. Gitu. Ya, percuma dong ya. Ya karena kalau jimanya jadi haram. Kenapa? Karena tadi hadisnya tidak boleh menyirami. Bab itu bab nyiram, Pak. Gitu. Bukan bab akad. Kalau cuma akad doang nggak apa-apa. Jadi takut nih mungkin dia anak orang besar lah, ya. Kalau sampai hamil tidak ketahuan suaminya siapa kan malu tuh. Untuk menutup aib, yang mengerjai itu kabur lah, hilang, nggak ketahuan rimbanya kemana. Lalu si orang tuanya nangis-nangis minta antum menjadi suaminya, ya karena hari pernikahannya segera ditetapkan. Pokoknya semua ditanggung beres, yang penting mau jadi suami. Boleh apa enggak hukumnya? Kalau menurut Hanafi itu boleh, gitu. Akad saja, tidak boleh berjima. Terus kapan boleh jimanya? Kalau anaknya udah lahir, gitu. Begitu anaknya lahir, boleh nggak berjima? Enggak, kan masih nifas, gitu ya. Kasihan banget, udah nungguin 9 bulan, tambah nifas lagi 60 hari, gitu kan. Aduh, gitu ya. Ya, tapi karena sudah ditanggung semua, oke lah, itu menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau menurut mazhab Hambali, ya, kalau yang menghamili boleh, gitu ya. Sedangkan kalau laki-laki lain itu tidak boleh. Akad pun tidak boleh juga. Ya kecuali kalau nanti sudah lahir anaknya, sudah selesai, nah baru kemudian sudah selesai masa iddahnya berarti kan ya, sudah nifas juga sudah selesai, lalu dia nikah dengan orang yang lain, laki-laki lain, it's okay, gak ada masalah. Karena hamilnya sudah lewat. Masalah zinanya ya tadi itu, hukum zinanya tetap haram dan dia harus bertaubat, taubatan nasuha. Dalam mazhab Syafi'i itu juga dibenarkan juga. Syafi'i itu mirip dengan yang Hanafi. Ya, dibolehkan. Ya. Ini kita baru bicara masalah boleh tidak boleh. Kita belum lagi bicara baik atau tidak baik. Kalau masalah baik tidak baik, masih banyak wanita-wanita yang solihah, kan begitu ya. Cuman masalahnya begini juga. Kadang-kadang orang yang soleh atau wanita yang solehah pun kadang-kadang bisa saja dia punya aib, punya cacat dan sebagainya. Mungkin pernah diperkosa, mungkin pernah apa dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan adalah begini, kalau misalnya seorang wanita pernah berzina, dulu masa lalu gelap lah gitu, sekarang udah tobat, udah alim, udah apa dan sebagainya, terus dia bertemu dengan laki-laki yang soleh, yang mau dengan ikhlas menikahinya, haruskah dia buka aibnya masa lalu? Gimana kira-kira? Nah itu insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin? Enggak?
Ustaz, kalau zaman dahulu kan boleh orang itu menikahi anak sahaya. Enggak menikahi sih, beli aja. Beli langsung pakai, nggak usah dicas. Oh, jadi itu kan Enggak menikah gitu. Beli hadiah, warisan dan sebagainya silakan aja. Di masa itu ya. Enggak di masa itu sih, selama budaknya ada. Masalahnya kan sekarang budaknya nggak ada. Nah kan kalau bisa beli budak di mana gitu, di Afrika di mana, tapi hitam susah, nggak enak gitu. kalau Ustaz itu memang halal tapi Iya, tapi budak dalam arti budak beneran, bukan orang yang diperbudak, itu enggak. Ya, pacaran gitu, wah nggak diizin orang tua, udah deh gue jadi budak lo aja gitu. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Soalnya budak itu setengah hewan. Dan secara hukum tuh dia banyak hukum-hukum syar'i yang tidak berlaku kepada dia. Salah satu yang paling mudah itu bisa dijual. Gitu. Jadi kalau saya punya budak nih, waduh lagi nggak punya duit nih gitu, udah deh jual aja budak gitu kan. Ya udah, datang ke pasar, tawarin, ini budak nih, saya punya budak ini, siapa mau beli, terus tawar-menawar, deal, kayak kebo aja bisa dijual. Nah cuman bedanya kalau kebo nggak bisa dipakai, nah kalau budak bisa dipakai gitu aja. Tapi itu harus budak ya, manusia, setengah hewan, tubuhnya manusia, tapi jiwanya itu dianggap sebagai hewan. Dan di masa lalu pernah berlaku secara universal di seluruh dunia, nggak terkecuali negeri Arab. Tapi hari ini seluruh dunia sudah tidak mengakui adanya perbudakan lagi. Berarti tidak boleh ada orang punya inisiatif pengen jadi budak gitu. Itu nggak bisa gitu. Karena nggak bisa dijual belikan juga. Syaratnya budak itu ya ada pasarnya, ada sistemnya, ada undang-undang perbudakannya, di mana undang-undang itu mengakui perbudakan. Dan bahkan ada bursa perbudakan yang kalau budak ini dijual harganya sekian, mungkin ditimbang beratnya dan rasnya semua dilihat. Nah kalau memang itu ada dalam sebuah peradaban manusia diakui secara formal, nah baru boleh disetujui. Dan itu bukan istri statusnya, disetujui aja. Ya. Kalau pada sekarang kan mungkin ya nggak ada. Maksudnya kalau pembantu itu bukan. Pembantu, gebetan, mantan pacar itu bukan. Nggak bisa dihias budak ya, enggak bisa. Jadi perbudakan itu adalah sebuah institusi resmi yang diakui oleh dunia internasional. Nah kalau itu diakui resmi, ya memang dalam Islam dibolehkan. Gitu. Dan bukannya dalam Islam, dalam semua agama, dalam semua peradaban, dalam semua hukum dan undang-undang di seluruh dunia itu berlaku. Kita kalau buka sejarah abad-abad ke-6, abad ke-7 Masehi itu semua dunia ini. Gitu. Nah, tapi kita masuk abad 19, 20 itu apalagi abad 21 kayaknya udah nggak ada. Wallahu a'lam, kalau di pedalaman Afrika mungkin masih ada, wallahu a'lam bishawab gitu. Tapi trafficking, ya, human trafficking dan sebagainya itu bukan budak. Gitu. Itu ya penzaliman. Memperbudak manusia tapi bukan budak, sama aja memperkuda tapi bukan budak kan gitu. Wah saya mau pos diperkuda, berarti ente budak loh. Bukan, orang cuma diperkuda tapi bukan budak gitu ya. Jadi nggak bisa dijual gitu. Baik, ada lagi? Iya silakan. Iya silakan. Komiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin menanyakan dua kasus. Kasus yang pertama, gimana kalau seorang wanita itu dipaksa menikah oleh keluarganya, padahal dia sendiri tidak suka dengan laki-laki calon pilihannya itu. Wah sinetron banget. Mungkin dia tidak suka karena dari akhlaknya dia yang buruk, tapi karena dia terpaksa menerima pinangan tersebut karena faktor umur. Terus Tapi ini bukan kisah nyata kan? Oh kisah nyata? Nggak melibatkan ente sendiri kan? Terus. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apa hukumnya dengan sebuah pernikahan seperti itu? Karena Pertanyaannya sah apa tidak pernikahannya? ya, karena dari seorang istrinya itu dia tidak suka, tapi karena dia
ingin berbakti pada orang tua sehingga terpaksa menikahnya mau dinikahi dengan tersebut. Iya. Jadi yang pertama. Saya jawab dulu, ntar saya lupa. Oh ya. Gini, kalau pertanyaannya sama tidak sah, lihat semua syarat dan rukun nikah terpenuhi apa enggak. Kalau terpenuhi, nikahnya sah, gitu. Nah, tinggal masalahnya, apakah wanita ini berhak untuk mengajukan protes, gitu ya? Nota protes, catatan, atau katakanlah misalnya pembelaan, gitu ya. Sebenarnya begini, selama yang menikahkan tuh ayah kandung atau kakek kandungnya, maka dua orang ini memang statusnya wali mujbir. Wali mujbir itu berhak menikahkan walaupun tanpa izin, bahkan tanpa sepengetahuan si anak itu. Jadi Babe ini pulang dari masjid, ketemu Zainab anaknya di rumah. Zainab, mana? Barusan lu udah gua kawinin tuh. Gimana ceritanya, Be? Tadi tuh si Daus ya ketemu sama Babe di masjid gitu kan. Babe bilang cakep banget tuh, jadi imam bacaannya enak banget gitu. Mau nggak gua kawinin sama anak saya nih si Zainab gitu? Mau, Be? Mau? Iya, jadi gitu kan, ada jamaah semua, ada saksi gitu. Nah itu si anak perempuan nggak bisa bilang apa-apa. Ya tiba-tiba udah jadi istri gitu ya. Ya itu pernah terjadi di masa lalu tuh seperti itu. Jadi cuman memang biasanya seorang ayah itu tidak semaunya menikahkan. Tentu dia punya pertimbangan yang luar biasa. Dan komunikasi ayah dan putri itu sangat kuat, sehingga apapun yang dikatakan sang ayah, si putri bilang tidak ada yang lebih baik dan lebih dekat jodoh kecuali ayah saya, hidup ayah saya. Jadi gimana? Deal. Gitu. Iya, karena memang seharusnya dan semestinya seorang anak putri itu dia sama ayahnya itu satu channel gitu. Apapun yang dikatakan putrinya, ayahnya paham, dan apapun yang dibawa ayahnya, si putri paham. Sebenarnya begitu. Cuman masalah Datuk Maringgi aja tuh, ya yang jadi masalah gitu ya. Maksudnya cerita rakyat itu bukan cerita ideal gitu, tapi diangkat dan kemudian akhirnya seolah-olah itulah yang selalu jadi masalah. Tapi di masa lalu para ulama tuh biasa gitu. Imam Al-Kasani itu adalah seorang ulama besar. Dia bisa mensyarah kitab dari gurunya. Nah, gurunya itu punya anak perempuan yang sudah dilamar oleh para raja. Orang kaya lah, ya, mandor-mandor lah gitu kira-kira. Tapi gurunya itu nggak mau. Begitu tahu muridnya, dia bisa mensyarah kitabnya. Dia punya kitab, dibikin buku penjelasannya. Wah, luar biasa. Apa? Kamu saya nikahkan adalah sama anak saya perempuan. Tapi saya nggak punya apa. Nggak apa-apa, udah saya gratisin, nggak usah bayar apa-apa. Deal, oke? Deal. Udah itu habis sholat isya, dia pulang ke rumah. Nggak lama, nggak sampai 1 jam, pintu rumahnya ketok-ketok. Gitu. Ternyata gurunya. Nih istrimu, saya bawain ke rumah kamu. Udah masuk situ, jangan keluar-keluar lagi. Sah. Memang Imam Al-Kasani juga orang luar biasa, ulama besar. Nggak ada yang bisa menyaingi kecuali bapaknya sendiri. Jadi orang terpintar di negeri itu ada 2, ya bapaknya si perempuan itu dan calon mantunya. Ya nggak bisa bilang apa-apa lagi. Memang itu sangat-sangat ideal. Mestinya cerita yang begitu yang diangkat, yang ideal. Ini mah enggak, ya kan? Datuk Maringgi, yang tua, yang apa segala macam, yang bininya udah banyak, gitu ya. Tapi kalau bicara sahnya sebenarnya sudah sah, gitu. Cuman wanita yang dipaksa oleh orang tuanya, tapi dia memang tidak ideal, kalau suaminya apa semua tidak ideal, bahkan agamanya nggak benar dan sebagainya, dia punya hak untuk mengajukan gugatan, ya gugatan untuk diceraikan. Itu seperti gini, ada budaya di masyarakat tertentu di negeri Yaman sana yang sekarang lagi perang itu, mereka terbiasa menikahkan anak mereka masih kecil-kecil, umur 10 dan 12 tahun dikawinin, bayangin, lakinya 12, istrinya 10. Tapi ntar kalau udah mereka gede, itu mereka suruh milih mau diterusin apa mau cerai. Gitu. Di kita mau aneh kayak gitu, tapi di sana sah hukumnya dan setelah itu mereka suruh milih. Nah itu ada juga hukum yang berlaku seperti ini. Pertanyaan kedua. Untuk kasus yang kedua, kan kalau seorang wanita itu kan wajib ada walinya. Jika seorang laki-laki, apakah itu wajib ada walinya? Enggak. Ya, kalau misalnya tidak ada wajib walinya, bolehkah kalau misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, tapi keluarga dari laki-laki tersebut tidak setuju dengan wanita tersebut? Iya, pernikahannya tetap sah. Jadi misalnya ada orang dari kampung gitu ya, dari daerah masuk Jakarta, di Jakarta kos sendirian. Terus tiba-tiba dia punya kenalan
Pak Haji gitu yang punya masjid, dia sering sholat di situ, kata Pak Haji, udah lu nikah aja sama anak gua gitu kan. Tar dulu saya mau kasih tau orang tua, udah gampang lah, udah nikah aja dulu gitu kan. Nikah sah gitu loh. Baru nelfon, mak saya udah dinikahin mak, wah kaget di ibunya. Tapi pernikahannya sah gitu. Karena memang dia tidak butuh izin dari siapapun, termasuk dari emaknya atau bapaknya, atau bahkan dari istrinya sekalipun. Mohon maaf nih, akhwat yang di belakang gitu ya. Tapi maksudnya kalau bicara, ini kan saya ngomong hukum nih, bukan ngomong yang bicara idealnya. Kalau idealnya ya tentulah, apalagi kita orang Indonesia, ya jangan kan nikah gitu, baru punya cem-ceman aja gitu, itu lapor sama emak ya kan. Orang mana ya kata emaknya gitu kan. Kalau bisa jangan yang jauh-jauh dah, yang saudara sendiri. Kenapa emak? Biar warisan nggak kemana-mana, itu kan macam-macam. Ada kan pesanan-pesanan khusus kan. Misalnya sukunya biar sama, atau daerahnya biar sama, atau kerjanya biar sama dan sebagainya. Orang Indonesia itu kalau nikah memang repot gitu loh. Ya, sebab yang nikah itu biasa-biasa aja, yang repot cuma bapaknya gitu kan. Repot nanti nentuin tanggal, nentuin hari, nentuin gedung, nentuin catering, nentuin pakaian dan sebagainya. Wah macam-macam gitu. Jadi susah banget gitu. Berbeda dengan hukum syariatnya. Kalau hukum syariat itu gampang banget. Saya naik ojek, tukang ojek bilang, pulang ngaji Pak? Iya Pak, di rumah Anda punya anak perawan, cakep banget gitu ya, namanya Fatimah, mau nggak Ustaz saya nikahin gitu? Cakep nggak? Cakep gitu. Solehah nggak? Solehah. Iya dah gitu ya. Itu kan lagi berhenti di lampu merah gitu ya. Di sampingnya ada juga orang yang motor dengar gitu kan, sah itu kan. Kita aja yang bikin susah kan dengan apresi akad nikah itu ya, yang perempuan suruh minta izin dulu. Wahai ayahku tersayang, selama ini saya sudah begini, wah saya minta izin ayah untuk menikah dulu. Nah, itu kelamaan gitu ya. Apalagi penghulu kadang-kadang suka macam-macam ya, suruh salaman lah ya kan, suruh digoyang gitu. Bahkan antara ijab dengan kabul harus nyambung ya. Kalau misalnya ada yang salah dengan mas kawin gagal, dari mulai lagi. Itu dari suku sampai kita lagi selesai itu. Padahal sebenarnya sederhana aja. Saya nikahkan dirimu dengan putri saya namanya Zainab dengan mas kawin nih. Apaan nggak tahu, pokoknya inilah ya. Tunai gitu. Jawabannya bisa dengan mengikuti saya terima nikahnya, atau yang penting tanda setuju. Tunai. Dia bilang, oke, deal. Udah selesai. Yes, gitu juga bisa. Dengan mas kawin tunai. Mantap. Itu namanya ijab kabul sebenarnya begitu aja, nggak usah susah-susah, nggak harus dipegang tangannya, digoyang, gitu nggak usah. Ya, itu yang bikin orang jadi gemeteran. Kalau yang gemeteran calon mantu wajar, kadang-kadang yang gemeteran tuh calon mertua malah gemeteran dia kan. Saking dia nggak bisa menahan perasaan. Itu gaya kita orang Indonesia. Ya kalau akad nikah tuh ribet gitu ya. Mulai dari perencanaan ya, sewa gedung, wah itu susah banget. Padahal nikah dalam syariat Islam itu sederhana sekali hukumnya gitu lah. Yang nggak sederhana nanti menjalaninya gitu ya. Makanya proses di dalam rumah tangga itu yang harus diperbaiki. Cukup saya kira ya. Adhanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.